Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Yohanes pasal 13. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus, katanya kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak dapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semuanya. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi kamu percaya bahwa akulah Dia yang berkata kepadamu. Sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima Dia yang mengutus aku." Yesus memperingatkan Yudas. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudnya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya."
Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Perintah baru. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Yesus memperingatkan Petrus. Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Jawab Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Renungan untuk kita hari ini dari Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 38. Temanya kasih yang membasuh kaki. Sebelum peristiwa salib, Yesus melakukan sesuatu yang sangat mengejutkan bagi para murid. Ia sang guru dan Tuhan menanggalkan jubahnya, mengambil kain lenan, dan mulai membasuh kaki para muridnya. Tindakan ini bukan sekedar simbol kebersihan, melainkan sebuah pelajaran kehidupan rohani yang dalam tentang kasih, kerendahan hati, dan pelayanan sejati. Kita akan mempelajari satu demi satu. Yang pertama, Yesus mengasihi sampai akhir, ayat 1 sampai 5. Firman Tuhan berkata, Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Yesus tahu saatnya hampir tiba. Ia tahu penderitaan, pengkhianatan, dan salib menantinya. Namun di tengah tekanan besar itu ia masih memilih untuk mengasihi. Kasih sejati bukan ditunjukkan saat semuanya mudah. Tetapi ketika keadaan sulit, Yesus tidak hanya berbicara tentang kasih. Ia menunjukkannya dengan tindakan nyata. Membasuh kaki para murid, termasuk kaki Yudas yang akan mengkhianatinya. Pelajaran rohaninya buat kita, kasih yang sejati tidak memilih-milih siapa yang layak. Kasih sejati tetap mengasihi bahkan ketika dikhianati. Lalu yang kedua, Yesus merendahkan diri dan melayani, ayat 6 sampai 15.
Ketika Yesus mulai membasuh kaki mereka, Petrus menolak, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Yesus menjawab bahwa apa yang ia lakukan saat itu belum bisa dipahami, tapi akan dimengerti kelak. Membasuh kaki adalah pekerjaan budak pada masa itu. Namun Yesus sang pencipta rela mengambil posisi hamba untuk mengajarkan bahwa kerendahan hati adalah tanda kasih sejati. Ia berkata, "Sebab aku telah memberikan teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Aplikasinya bagi hidup kita. Kita dipanggil bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Kasih tidak diukur dari posisi, tapi dari kesediaan untuk turun tangan membantu. Di rumah, di gereja, di pelayanan, kerendahan hati adalah wujud kasih Kristus dalam diri kita. Selanjutnya, pengkhianatan dan kasih yang tetap setia, ayat 18-30. Yesus tahu siapa yang akan mengkhianatinya, tetapi ia tetap mencelupkan roti dan memberikannya kepada Yudas. Itu bukan tanda kebencian, melainkan tanda kasih terakhir bagi Yudas. Yesus tahu Yudas akan meninggalkan persekutuan dan masuk dalam kegelapan karena memang tertulis. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Kegelapan fisik menjadi gambaran kegelapan hati. Yudas memilih jalan sendiri dan kehilangan terang kasih Allah. Pesan rohaninya buat kita. Jangan biarkan kegelapan hati menutup kasih yang Yesus tawarkan. Jangan biarkan dosa, kepahitan, atau ambisi membuat kita meninggalkan terang kasih-Nya. Selanjutnya, perintah baru, kasih yang mengidentifikasi murid Kristus. Ayat 31-35, Yesus memberikan perintah baru, supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Tanda murid Yesus bukan pakaian rohani, bukan pelayanan besar, tapi kasih satu sama lain. Kasih yang sabar, yang mau mengampuni, yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Di tengah dunia yang penuh kebencian, kasih Kristus terus menyala di hati kita. Selanjutnya Petrus dan pelajaran tentang ketulusan, ayat 36-38. Petrus dengan berani berkata, "Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Namun Yesus tahu isi hati manusia. "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kadang kita berjanji besar kepada Tuhan, tapi gagal menepatinya. Namun kasih Yesus tidak berhenti di sana. Ia tahu kelemahan kita dan ia siap memulihkan kita. Seperti nanti ketika ia bertemu kembali dengan Petrus di pantai dan berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Pesannya buat kita, kasih Kristus tidak berhenti ketika kita jatuh. Ia selalu siap memulihkan asal kita mau kembali. Kesimpulan firman Tuhan untuk kita hari ini dari Yohanes 13 mengajarkan 3 hal mendalam. Yang pertama, kasih sejati tidak menunggu dihargai, ia tetap memberi. Yang kedua, pelayanan sejati dimulai dari kerendahan hati. Yang ketiga, kasih adalah identitas sejati murid Kristus. Yesus membasuh kaki bukan sekedar ritual, tetapi simbol penyucian hati, pengampunan, dan panggilan kasih untuk melayani dengan kasih. Hari ini Tuhan bertanya kepada kita, apakah engkau mau membasuh kaki sesamamu? Artinya maukah kita merendahkan diri, mengampuni, melayani tanpa pamrih, dan mengasihi tanpa batas? Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.